Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi kita. Yang pertama adalah tentang hukum puasa Ramadan. Dan ini saya kira ya sudah kita ketahui bersama bahwasanya dia merupakan sebuah kewajiban. Puasa Ramadan merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bagaimana hukum daripada puasa Ramadan tersebut. Dan ternyata puasa Ramadan ini bukan hanya, atau puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Islam, tapi juga diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kita, meskipun tata caranya yang berbeda. Dan kalau kita ingin melihat kepada bagaimana orang-orang sebelum kita berpuasa, ulama kita menjelaskan bahwasanya ketika mereka sudah berbuka puasa dan ketika sudah tertidur, maka setelah itu harus menahan puasanya sampai di hari berikutnya. Artinya tidur itu merupakan akhir daripada buka puasanya sekaligus makan sahurnya. Nah, dan ini tentu saja kalau dibandingkan dengan puasa kita, puasa mereka itu jauh lebih berat. Karena kita berbuka puasa di awal malam pada saat matahari sudah mulai sudah tenggelam, dan kita tidur, kita bangun di waktu sahur, kita masih boleh makan, bahkan itu merupakan sunnah. Tapi kalau orang-orang sebelum kita, ketika mereka sudah berbuka puasa dan sudah tertidur, maka mereka tidak boleh lagi untuk makan atau berhubungan dengan istrinya setelah itu. Sehingga waktu menahan itu sangat lama. Dan ini juga berlaku di syariat kita di awal-awal Islam. Di awal-awal puasa, ini seperti ini modelnya kaum muslimin berpuasa. Sampai ketika ada salah seorang sahabat yang kemudian ketiduran dan dia belum sempat makan, dia ketiduran dan belum sempat makan. Kemudian setelah bangun, dia tidak tahu bagaimana, karena keesokan harinya dia akan berpuasa lagi. Dan itu sangat berat baginya. Akhirnya disampaikan kepada Nabi SAW, dan tidak lama setelah itu turunlah ayat yang menasakh, yang menghapus tata cara puasa yang seperti itu, dan diganti dengan tata cara puasa yang kita kenal pada hari ini. Kemudian dalil yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan termasuk di antara rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 dasar. Salah satunya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam agama kita, karena dia merupakan bagian dari rukun Islam. Jadi beda antara rukun dengan kewajiban. Rukun itu di atas, lebih di atas tingkatannya daripada sekedar kewajiban. Puasa Ramadan merupakan kewajiban dan dia juga merupakan rukun Islam. Sama ketika kita sholat, dalam sholat yang kita kerjakan itu ada rukun-rukun sholat, ada juga wajib-wajib sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Dan berbeda hukumnya antara rukun dengan wajib. Orang yang meninggalkan rukun dengan sengaja atau karena lupa, maka sholatnya akan batal. Beda halnya dengan wajib. Siapa yang meninggalkannya karena sengaja atau karena lupa, kalau sengaja maka sudah batal sholatnya. Tapi kalau karena lupa, maka sholatnya tetap sah,
kecuali kalau dia ingat setelahnya, maka dia menggantinya dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak diganti dengan sujud sahwi, dia harus mendatangkan rukun yang dia lupakan tersebut. Misalnya salah satu rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Pada rakaat kedua seseorang lupa membaca Al-Fatihah. Nanti ketika dia sujud pada rakaat yang kedua tersebut, baru dia ingat ternyata dia lupa membaca Al-Fatihah. Maka dia harus kembali lagi untuk membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Ini kalau rukun yang ketinggalan. Artinya rukun adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah ibadah, apalagi kalau dia merupakan rukun Islam. Ya, dia merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang awal dan akhir bulan Ramadan. Bagaimana kita menentukan awal dan akhir bulan Ramadan? Menentukannya adalah dengan cara ru'yatul hilal atau dengan melihat hilal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jadi ukuran menentukan satu Ramadan dan satu Syawal adalah dengan cara ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Meskipun di kemudian hari ada sebuah metode yang baru yang dikenal oleh masyarakat dalam menentukan awal bulan adalah dengan metode hisab, dengan metode perhitungan. Akan tetapi ini kita katakan tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dikenal di zaman Rasulullah dan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melihat hilal. Lalu bagaimana ketika kita tidak mampu melihatnya karena terhalang dengan awan yang sangat tebal? Misalnya di musim-musim hujan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata 30." Kalau kalian terhalang melihat bulan, melihat hilal, maka genapkanlah bilangan Sya'ban atau Ramadan menjadi 30 hari. Ini kaidah yang sangat mudah. Kalau kita mampu melihat hilal, maka kita berdasarkan hilal. Kalau tidak mampu melihat hilal karena kondisi cuaca yang tidak mendukung, maka kita cukupkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi sangat simpel. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan sebuah masalah yang kita kenal dengan ikhtilaful matali'. Perbedaan matla', perbedaan tempat tempat terbit bulan tersebut atau hilal tersebut. Apakah yu'tabaru ikhtilaful matali' atau la yu'tabar? Apakah perbedaan itu dianggap ataukah tidak dianggap? Kalau kita mengatakan bahwasanya perbedaan matla' itu dianggap, berarti setiap negeri memiliki ru'yatul hilalnya masing-masing. Kalau kita mengatakan bahwasanya ikhtilaful matali' la yu'tabar, tidak dianggap, itu artinya kalau sudah ada satu negeri yang mengumumkan bahwasanya sudah dilihat hilal, maka semua kaum muslimin ya dimanapun mereka berada di atas muka bumi ini, maka wajib untuk berpuasa berdasarkan ru'yah yang dilihat oleh salah satu negeri dari negeri-negeri kaum muslimin. Tapi tentu saja ini ada khilaf di antara ulama kita, dan wallahu taala alam, pendapat yang kami sendiri lebih condong kepadanya adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya ikhtilaful matali itu mu'tabar, dianggap. Ya, artinya setiap negeri, terutama negeri-negeri yang berdekatan, maka dia memiliki matla' tersendiri yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara awal Ramadan di satu negeri dengan awal Ramadan di negeri yang lain. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Quraib, suatu ketika Ummul Fadl bintul Harith
memerintahkan dia untuk ke Syam bertemu dengan Muawiyah. Dia pun datang ke sana. Sampai di Syam, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Ummul Fadl. Kemudian masuk bulan Ramadan dan dia masih di sana. Pada bulan Ramadan, dia kembali lagi ke kota Madinah. Di kota Madinah, dia bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mereka ngobrol, kemudian tiba-tiba Abdullah bin Abbas bertanya kepada Quraib, "Kapan kalian melihat hilal di Syam?" Dia mengatakan, "Tsumma dzakara al-hilal faqala mata ra'aitumul hilal faqultu ra'aynahu lailatal jum'ah." Ya, Quraib mengatakan, kami melihat hilal di Syam itu pada malam Jumat, sehingga pada hari Jumatnya mereka pun berpuasa. Kata Abdullah bin Abbas, "Apakah kamu melihatnya?" "Saya melihatnya dan orang-orang juga melihatnya." Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Adapun kami di sini di Madinah melihat hilal itu pada malam Sabtu, sehingga orang-orang di Madinah berpuasa itu pada hari Sabtu, sementara orang-orang di Syam berpuasa pada hari Jumat." Artinya ada perbedaan satu hari. Dan apa kata Quraib? Dia mengatakan, "Awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi?" Apakah kamu tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah? Apakah kamu tidak membatalkan saja apa yang kalian lihat dan menjadikan apa yang dilihat oleh Muawiyah sebagai pemimpin pada waktu itu? Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, "La hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah setiap negeri memiliki matla'nya tersendiri. Saudi Arabia berbeda matla'nya dengan Indonesia. Boleh jadi di Saudi Arabia sudah melihat hilal, di Indonesia belum. Boleh jadi di Indonesia sudah melihat, di Saudi Arabia belum melihatnya. Artinya ini adalah sesuatu yang sebuah masalah fikih dalam agama kita yang terdapat khilaf di antara ulama kita. Dan sekali lagi kami sudah menyebutkan pendapat salah satu di antara pendapat dari ulama kita beserta dengan dalilnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah rentang waktu puasa. Puasa dimulai ketika sudah terbit fajar shadiq atau fajar yang kedua. Ini adalah batas seseorang harus menahan dirinya dari makan, minum, dan juga pembatal-pembatal puasa yang lain. Adapun sebelumnya, maka dia masih boleh makan dan minum. Ya, di negeri kita terutama kita kenal ada istilah imsak. Sebelum waktu subuh, ya ada di jadwal kita lihat ada waktu imsak, ada juga waktu subuh. Dan biasanya waktu imsak ini 10 menit atau 15 menit sebelum waktu subuh. Dan kalau di tempat kita ini biasanya kita tandai dengan bunyinya apa itu? Sirene. Jadi ini disebut dengan imsak. Imsak artinya menahan. Menahan. Tapi kalau kita kembalikan kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka sebenarnya adalah waktu terakhir untuk menahan adalah pada saat ketika azan subuh. Artinya ketika masih ada 1 menit sebelumnya atau 2 menit sebelumnya kita mau minum, boleh minum meskipun sudah bunyi sirenanya, atau meskipun sudah masuk waktu imsak. Karena waktu imsak ini sebenarnya waktu untuk kita berhati-hati saja. Artinya dia merupakan lampu kuning. Kalau sudah nyala lampu kuning, hati-hati. Kalau mau makan, mau minum, boleh. Tapi jangan sampai kemudian asyik makan, apalagi ngobrol, ya makan sambil ngobrol, akhirnya masuk waktu subuh. Jadi itu sebenarnya fungsi imsak, bukan fungsinya artinya menahan. Tidak boleh lagi makan dan minum setelah masuk waktu imsak. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kapan berakhirnya atau kapan kita berbuka puasa? Kita berbuka puasa ketika sudah malam. Malam artinya
ketika matahari telah tenggelam dengan sempurna, maka sudah boleh untuk berbuka puasa. Dalam masalah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kadang-kadang masalah yang timbul, yaitu orang-orang yang makan sahur atau orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, berbuka puasa sebelum matahari tenggelam, karena dia sudah meyakini bahwasanya matahari sudah tenggelam. Nanti setelah dia berbuka puasa, barulah dia tahu ternyata belum, ya masih ada 5 menit misalnya. Atau masalah yang serupa, orang masih makan sahur, dia sangka belum masuk waktu subuh. Dia makan sahur karena dia yakin bahwasanya waktu subuh ini belum masuk. Dia pasang alarm jam 4 misalnya, kemudian pada saat alarmnya bunyi dia terbangun, dia langsung makan. Setelah dia makan, orang iqamah di masjid, orang sudah qomat di masjid, ternyata jamnya itu salah. Dia pasang jam 4, ternyata jam 5. Dia makan sahur tadi, dia yakin bahwasanya ini masih waktu sahur. Nanti setelah makan barulah dia tahu ternyata tadi itu dia salah waktu. Ini juga ada khilaf di antara ulama kita. Ya, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya orang yang seperti ini tidak membatalkan puasanya, karena dia melakukannya itu atas dasar keyakinan bahwasanya dia benar, tapi kemudian ternyata dia tersalah. Dan orang-orang yang bersalah itu tidak dihukumi berdosa dan tidak ada hukum yang terjadi padanya. Sehingga ini pendapat yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, meskipun ya bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini sudah batal puasanya dan wajib untuk mengqadha. Kalau kita mau pendapat yang hati-hati, tentu saja kita mengambil pendapat jumhur ulama, meskipun kalau kita melihat kepada dalil yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu juga sangat kuat. Apalagi ada dalil yang lain, dalil yang disampaikan oleh Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anha, bahwasanya kami pernah berbuka puasa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu sedang mendung. Mereka menganggap sudah malam karena sudah gelap. Tapi ternyata ketika mereka sudah berbuka puasa, kemudian tersingkap awan tersebut dan ternyata masih ada sinar matahari yang tersisa. Artinya masih ada, belum tenggelam matahari tersebut. Namun pada hadis tersebut ia tidak disebutkan apakah mereka mengqadha puasanya ataukah tidak mengqadha puasanya. Sehingga Syekhul Islam berpandangan kembali kepada dalil yang umum, bahwasanya puasanya tetap sah dan tidak berdosa dan tidak perlu untuk mengqadhanya. Namun kalau ada yang memilih pendapat kehati-hatian, maka tentu saja itu merupakan sebuah kebaikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah ketika berpuasa. Sunnah-sunnah ketika berpuasa. Yang pertama, ya sunnah-sunnah terkait berbuka puasa. Sunnah yang pertama adalah disunnahkan menyegerakan berbuka. Disunnahkan menyegerakan berbuka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Orang-orang akan senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan maksud menyegerakan berbuka puasa adalah menyegerakan ketika waktunya sudah masuk. Waktu sudah masuk langsung berbuka puasa. Dan bukan maksudnya adalah mendahului waktu. Kalau mendahului waktu ini sudah berbuka sebelum waktunya, sudah batal puasanya. Tapi mana menyegerakan adalah tunggu waktunya masuk, kalau sudah azan berbuka puasa. Jangan mengatakan saya mau tunggu sampai isya supaya pahala saya lebih banyak. Kan ada kaidah yang mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan yang kita dapatkan. Kalau puasa semakin lama puasanya, maka semakin banyak pahalanya. Ini tidak benar.
karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Sunnah yang kedua adalah berbuka puasa dengan beberapa butir rutab atau kurma segar, yang mendahulukan ketika berbuka puasa dengan rutab atau kurma segar, sebagaimana sabda Nabi SAW yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa in lam takun rutabatin fa tumuirat fa in lam takun tumairat hasawatin minal ma. Ya Rasulullah, kalau sudah waktu berbuka puasa, maka Rasulullah akan berbuka puasa dengan beberapa butir kurma segar, kurma basah, kalau tidak maka dengan kurma kering, kalau tidak maka dengan air putih. Ini tingkatannya. Ya, kalau tidak ada kurma segar maka kurma kering, ya kalau tidak ada kurma kering maka dengan air putih. Dan diantara kesalahan yang sering kita dengarkan adalah perkataan orang-orang yang mengatakan disunnahkan berbuka puasa dengan yang manis-manis. Ya, disunnahkan berbuka puasa dengan yang manis-manis. Ini keliru. Artinya ketika tidak ada kurma kering, kurma basah, kurma kering, maka dianjurkan untuk minum sirup dulu, karena sirup itu manis. Tinggalkan air, sirup dulu. Ini tidak benar. Yang benar adalah 3 tingkatan ini. Kalau tidak ada 3 tingkatan ini, maka berbuka dengan apa saja. Ya, bahkan ketika seseorang dalam safar, tidak ada yang bisa dia makan untuk berbuka puasa, maka dia bisa berbuka puasa dengan niat. Ya, dengan niat yang kuat, bahwasanya saya sudah berbuka puasa untuk mengamalkan sunnah, menyegerakan berbuka puasa, maka itu sudah dia sudah berbuka dari puasanya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan telah diraih pahala insyaallah. Ini doa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dan doa ini kita ucapkan setelah kita berbuka puasa, bukan sebelum berbuka puasa. Kenapa kita katakan setelah berbuka puasa? Ini sesuai dengan makna daripada hadis tersebut. Telah hilang rasa haus. Kapan kira-kira hilang rasa haus? Sebelum berbuka atau setelah berbuka? Ya, setelah berbuka puasa, setelah minum air putih, setelah minum sirup, barulah kemudian rasa dahaga itu hilang. Jadi doa ini disebutkan setelah kita berbuka puasa. Adapun ya doa yang sering kita dengarkan juga, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini juga disebutkan dalam hadis. Namun kalau kita mau melihat derajat hadisnya, maka ternyata hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Adapun hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka kita yang meninggalkan yang dhaif tersebut dan mengamalkan hadis yang lebih kuat derajatnya, yaitu hadis dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan sebagaimana disebutkan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Tasdik, kita memperbanyak berdoa selama kita berpuasa, karena salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Ya, selama berpuasa, sebelum berbuka dan juga setelah berbuka puasa, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah-sunnah yang terkait makan sahur. Tadi itu terkait dengan buka puasa. Sekarang yang terkait makan sahur. Jadi makan sahur itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dia bukan sekadar mubah, boleh, tapi dia merupakan sunnah muakkadah. Siapa yang melakukannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Bukan sekadar untuk lebih kuat berpuasa, tapi juga untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Ini perintah dari Nabi SAW agar kita makan sahur karena di dalamnya terdapat keberkahan. Kemudian yang kedua adalah disunnahkan mengakhirkan makan sahur. Ini juga sunnah yang harus kita hidupkan, di mana banyak kaum muslimin di mana kebiasaan makan sahur mereka itu keliru. Ya, kebiasaan makan sahurnya terlalu dini hari. Ya, baru jam 2 sudah makan sahur. Jam 3 sudah makan sahur. Waktu makan sahur yang tepat adalah waktu menjelang waktu subuh. Ini adalah sunnah, ini adalah waktu yang paling afdal, waktu yang sangat baik untuk makan sahur, mengakhirkan makan sahur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Orang-orang akan dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Lalu berapakah kadarnya makan sahur Nabi SAW dengan waktu azan? Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau menyebutkan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas, qultu li Yazid, kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadra 50 ayat. Menurut penjelasan sahabat Rasulullah, jarak antara makan sahur beliau dengan waktu azan subuh adalah sekitar membaca 50 ayat dari Al-Quran. Sekitar membaca 50 ayat dari Al-Quran. Jadi sekitar 10 sampai 15 menit. Ini jarak antara makan sahur Rasulullah dengan waktu subuh. Dan inilah yang terbaik. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat waktu ya jam 5 baru azan, ya kita makan jam 4.45. Ya, kita makan jam 4.45 atau jam 4.40. Sudah makan sudah jam 4.45 atau jam 4.50. Masih ada waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit sebelum waktu subuh masuk. Nah, ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah disunnahkan pada saat makan sahur kita makan tamar atau kurma kering. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurma ini dia disunnahkan saat berbuka, disunnahkan juga saat makan sahur. Jadi bukan cuma sekedar sunnah pada saat berbuka saja, tapi dia juga disunnahkan pada saat kita makan sahur. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik menu makan sahurnya seorang mukmin adalah at-tamr, adalah kurma kering. Artinya ya bukan sekedar kita makan kurma kering saja dan sudah selesai. Ya, kita boleh makan nasi, boleh makan yang lain, tapi ditambahkan juga dengan kurma untuk melengkapi sunnah makan sahur dengan sunnah yang lain, yaitu dengan makan kurma. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan. Jadi orang yang berpuasa itu adabnya seharusnya dia berusaha untuk semaksimal mungkin bisa menahan dirinya untuk tidak terjatuh di dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Semua waktu memang kita diperintahkan untuk meninggalkan tersebut. Tapi terutama pada bulan Ramadan, ketika kita sedang berpuasa, apalagi pada bulan Ramadan yang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala dilipat gandakan dan dosa juga itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Tidak sama dosanya orang yang berbuat dosa di luar bulan Ramadan dengan orang yang berbuat dosa pada bulan Ramadan. Sehingga adabnya adalah bagaimana puasanya itu menahan dia untuk tidak terjatuh di dalam kemaksiatan, di dalam dosa dan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, amalan-amalan yang dusta,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasanya. Ya, orang-orang yang berpuasa tapi maksiat jalan terus, ucapan dusta jalan terus, gibah, gosip jalan terus, maksiat yang lain, apalagi maksiat yang sangat besar berupa meninggalkan sholat. Dan ini banyak. Ada orang-orang sholat dia tidak bisa, kalau puasa dia bisa, sehingga dia berpuasa pada bulan Ramadan. Dan ini baik, berpuasa pada bulan Ramadan karena kewajiban. Tapi sangat disayangkan adalah dia berpuasa tapi meninggalkan sholat, yang sebenarnya sholat itu lebih mudah untuk dilakukan. Kalau kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu sudah kafir, maka tidak bermanfaat lagi untuknya puasa yang dia lakukan tersebut. Tapi bukan berarti bahwasanya kita mengatakan yang tidak sholat tidak usah puasa, tidak. Yang kita katakan adalah yang sudah bisa berpuasa pada bulan Ramadan dan belum bisa sholat, harus sholat. Masa puasa bisa yang menahan lapar, menahan dahaga 12 jam, 13 jam, 11 jam bisa. Kenapa sholat yang 5 menit, 7 menit, kenapa tidak bisa? Seharusnya diambil pelajaran dari situ. Kalau puasa saja yang lebih berat bisa, apalagi dengan sholat, yang dimana kalau kita lihat kedudukan sholat lebih tinggi daripada kedudukan puasa. Kalau tadi dalam hadis disebutkan berbuat dusta saja, berkata dusta saja, kata Rasulullah, Allah tidak butuh terhadap puasanya orang-orang yang berpuasa tapi juga masih berbohong. Apalagi orang-orang yang berbohong kepada Allah. Dia mengatakan saya beriman tapi tidak sholat. Dia mengatakan saya muslim tapi tidak sholat. Mana buktinya kamu muslim kalau tidak sholat? Jadi orang-orang yang berpuasa harus melatih dirinya untuk bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memperbanyak ketaatan, ya, membaca Al-Quran, terutama membaca Al-Quran, yang merupakan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, ya, bersedekah karena Rasulullah ketika masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi, dan seterusnya yang sudah dibahas tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Tasdiq. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Ya, karena sakit ini juga bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada sakit ringan, dia berpuasa tidak akan mempengaruhi sakitnya. Misalnya sekedar batuk-batuk atau pusing atau penyakit-penyakit ringan yang lain. Kalau dia berpuasa maka tidak akan menambah penyakit tersebut atau tidak akan membahayakan dirinya. Maka orang yang seperti ini dia tetap wajib untuk berpuasa. Jadi tidak semua orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Kita lihat bagaimana sakitnya. Yang boleh tidak berpuasa adalah yang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika dia berpuasa. Nah, kemudian yang kedua adalah musafir. Musafir ini juga tidak wajib berpuasa. Tidak wajib artinya kalau dia mau berpuasa boleh. Kalau dia mau berpuasa boleh. Dan musafir juga kondisinya bertingkat-tingkat. Ada orang yang safar, kalau dia berpuasa maka akan sangat membahayakan dirinya. Boleh jadi dia akan pingsan, boleh jadi dia akan menyusahkan orang lain karena harus mengurus dia. Maka kondisi yang seperti ini sebaiknya dia berpuasa. Kalau dia tetap berpuasa maka dia akan berdosa. Ya, dia berpuasa tapi berdosa. Bagi orang-orang yang safar, yang safarnya ini sangat memberatkan dirinya, sangat melelahkan, kalau dia teruskan puasanya maka bisa membahayakan dirinya atau menyusahkan orang lain. Sebagaimana pada safar Rasulullah bersama dengan para sahabat pada waktu yang sangat panas. Kemudian ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Orang-orang yang tidak berpuasa ini mereka sudah sangat, orang-orang yang berpuasa mereka sudah sangat kelelahan, kecapean, sampai-sampai mereka harus diurus oleh orang-orang yang tidak berpuasa, dikasih teduh, dibopong dan seterusnya, menyusahkan orang lain.
Sehingga Rasulullah kemudian berbuka puasa dan memerintahkan orang-orang untuk berbuka puasa, tapi ternyata masih ada yang berpuasa. Kata Rasulullah, ulaika humul usad, mereka itu adalah orang-orang yang sedang bermaksiat, padahal mereka berpuasa, tapi dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang bermaksiat. Kemudian kondisi safar yang lain adalah ketika safarnya ini biasa-biasa saja bagi dia, artinya dia safar memang berat, tapi tidak akan membuat dia sampai mencelakai dirinya sendiri atau akan menyusahkan orang lain, tidak. Dia bisa menahannya. Maka ini sebaiknya dia tetap melanjutkan puasanya. Meskipun dia safar, tapi lebih afdal baginya untuk tetap berpuasa, sebagaimana juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar beliau bersama dengan para sahabat. Tidak ada orang yang berpuasa pada hari itu kecuali dua orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah, karena mereka berdua mampu untuk berpuasa, adapun yang lain tidak. Dan perbuatan Rasulullah melanjutkan puasanya, tetap berpuasa, menunjukkan bahwasanya siapa yang safar dan mampu untuk berpuasa, maka itu lebih afdal baginya, karena dia melakukan ketaatan pada bulan yang mulia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah orang yang sudah tua renta. Ya, orang yang sudah tua, sangat tua, tua renta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang kesulitan berpuasa Ramadan, maka hendaknya dia membayar fidyah. Siapa orang-orang yang kesulitan ini? Orang-orang yang kesulitan ini adalah yang pertama orang yang sudah tua renta, yang kedua adalah orang sakit dengan sakit yang menahun, artinya tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Ada sakit seperti itu kita lihat tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Kalau berdoa tentu saja kita berdoa, tapi ada orang memang sudah kita tidak harapkan lagi kesembuhannya. Nah, kedua jenis ini, kedua orang ini, mereka tidak wajib berpuasa pada bulan Ramadan dan juga tidak mengqadha. Yang wajib bagi mereka adalah bayar fidyah. Kalau orang yang pertama dan orang yang kedua tadi, orang sakit, musafir, ini kalau tidak berpuasa pada bulan Ramadan, yang wajib baginya adalah mengqadha, mengganti. Kalau orang yang ketiga, yang wajib baginya adalah bayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Membayar fidyah boleh dengan makanan siap saji, ya sudah ada nasinya, sudah ada lauknya, sudah siap saji. Atau bisa juga berupa beras. Kalau dia berupa beras, maka ukurannya adalah setengah sok atau 2 mud, ya sekitar 1,5 kilogram, ya sekitar 1,5 kilogram per hari. Dan bagaimana cara membayarnya? Ya cara membayarnya boleh setiap hari berikan kepada satu orang miskin, besok berikan lagi kepada satu orang miskin, sampai hari terakhir bulan Ramadan. Atau boleh juga diakhirkan, nanti di hari ke-30 atau hari ke-29 Ramadan baru sekalian dikeluarkan kadar 30 hari dikali 1,5 kilogram, diberikan kepada 30 orang miskin. Nah, diberikan kepada 30 orang miskin, atau boleh juga diberikan kepada satu orang miskin saja. Yang jelas kadarnya adalah senilai 30 dikali 1,5 kilogram. Nah, dan yang tidak boleh dalam fidyah adalah membayar fidyah di awal bulan Ramadan untuk 30 hari ke depan. Ini tidak boleh. Yang sah dari fidyah yang dia keluarkan cuman hari ketika dia mengeluarkan fidyah itu. Adapun 29 hari yang setelahnya itu tidak sah baginya fidyah tersebut. Itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Kenapa demikian? Karena puasa itu nanti wajib kalau sudah masuk waktunya. Sekarang puasa 1 Ramadan misalnya, yang wajib bagi kita adalah berpuasa untuk hari ini. Besok belum wajib, nanti masuk waktunya besok baru kita wajib berpuasa. Sehingga orang yang mengeluarkan fidyahnya sebelum waktu wajibnya dia berpuasa, maka itu tidak dianggap sebagai fidyah, tapi dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi entah dia mengeluarkan per hari atau ditunggu sampai Ramadan terakhir,
atau di luar bulan Ramadan, baru dia mengeluarkan fidyahnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan syarat. Syaratnya adalah dia khawatir terhadap dirinya sendiri atau khawatir terhadap janinnya. Kalau dia berdasarkan pengalamannya dia berpuasa, tidak terjadi apa-apa, tidak sakit, janinnya juga dalam perut diperiksakan normal saja, atau ASI-nya kalau dia menyusui tetap ada atau berkurang tapi sedikit saja, maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Jadi ini harus berhati-hati. Wanita hamil dan menyusui jangan mengatakan saya hamil menyusui sudah tidak berpuasa. Lihat dulu bagaimana kondisinya. Apakah memang tidak memungkinkan berpuasa ataukah memungkinkan? Kalau memungkinkan dan tidak membahayakan diri ataupun janinnya, atau mungkin bisa diselang-selingi sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, maka itu yang dilakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah jilid 10 halaman 226, adapun wanita hamil maka wajib baginya berpuasa saat kehamilannya, kecuali jika dia khawatir apabila berpuasa akan berbahaya bagi dirinya atau janinnya, maka dia diberikan keringanan untuk berbuka dan mengqadha'nya setelah dia melahirkan dan selesai dari masa nifas. Ini tentu saja salah satu pendapat ulama. Kalau kita ditanya apakah memang ini ijma'? Tidak, bukan ijma'. Ada juga ulama yang mengatakan wanita hamil menyusui boleh tidak berpuasa, meskipun dia tidak khawatir terhadap dirinya ataupun janinnya, boleh dia tidak berpuasa. Tapi pendapat yang hati-hati wallahu alam adalah pendapat yang disebutkan oleh Lajnah Daimah, lembaga fatwa resmi Saudi Arabia, yang mengatakan bahwasanya hukum asal bagi wanita hamil dan menyusui adalah tetap wajib berpuasa, kecuali kalau dia berdasarkan pengalamannya atau berdasarkan informasi dari dokter yang dipercaya, kalau dia berpuasa akan membahayakan diri dan janinnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan kewajibannya setelah itu adalah mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan. Dan ini tentu saja juga masalah khilaf di antara ulama kita, dengan khilaf yang sangat panjang. Kemudian selanjutnya pembatal puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan minumlah kalian sampai terbit fajar. Jadi kalau terbit fajar tidak boleh lagi makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Artinya ketika dilakukan karena lupa, orang makan, orang minum karena lupa, maka ini tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau sementara makan tiba-tiba ingat, harus menyelesaikan. Maksudnya menyelesaikan di sini jangan selesaikan satu piring tersebut. Maksudnya menyelesaikan di sini adalah stop makan, kumur-kumur dan sudah, teruskan puasanya. Kumur-kumurnya juga setelah kumur-kumur harus dikeluarkan lagi. Jangan setelah kumur-kumur dimasukkan. Kalau dimasukkan ini membatalkan puasa. Jadi termasuk makan dan minum dengan sengaja. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang membatalkan puasa adalah yang semakna dengan makan dan minum, seperti merokok. Merokok jangan disangka tidak membatalkan puasa. Merokok itu membatalkan puasa. Dalam bahasa Arab merokok itu disebut syurbud dukhan. Syurbud dukhan artinya meminum asap. Iya, meminum asap. Apa tadi yang membatalkan puasa yang pertama? Makan dan minum. Makan dan minum. Kalau merokok apa namanya? Minum asap. Dalam bahasa Arab seperti itu. Syaribad dukhan, dia sedang minum asap. Jadi orang yang merokok meskipun meninggalkan makan dan minum yang lain, ya tidak berhubungan suami istri, kalau merokok maka batal juga puasanya. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Jadi orang yang muntah dengan sengaja maka batal puasanya. Kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Bagaimana muntah dengan sengaja? Misalnya masukkan jarinya ke dalam ke tenggorokannya, akhirnya dia muntah. Atau kadang-kadang ada orang muntah kalau melihat sesuatu. Misalnya kalau dia lihat darah, dia muntah. Nah, bagi orang seperti ini dia tidak boleh melihat darah.
Kalau dia melihat darah dengan sengaja dan muntah, maka itu termasuk muntah dengan sengaja. Ada orang kalau sikat gigi, kalau terlalu dalam, maka dia akan muntah. Maka kalau dia berpuasa jangan terlalu dalam, karena khawatir dia akan muntah. Kalau dia muntah, maka dia sudah batal puasanya, karena itu sama dengan muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, keluarnya darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Kalau sudah keluar darah haid dan nifas, maka itu sudah batal puasanya, meskipun sedang duduk menunggu waktu berbuka puasa. 5 menit kemudian azan, tiba-tiba dia lihat ternyata keluar darah haid, maka itu sudah batal puasanya pada hari itu. Kemudian yang keempat adalah riddah. Kita percepat saja. Murtad. Ini bukan membatalkan puasa saja, tapi membatalkan semua amalan-amalan kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, berniat untuk berbuka. Ini berniat untuk berbuka. Ada orang kadang-kadang dia sudah berniat, bertekad untuk berbuka puasa. Iya, tapi kalau dia lihat, dia masuk ke dapur, ternyata tidak ada makanan. Akhirnya dia berubah pikiran, saya puasa saja. Apalagi ini sudah jam 10 pagi. Tidak lama lagi akan berbuka puasa. Ini puasanya sudah batal, karena dia sudah berniat dengan niat yang bulat, dengan tekad yang kuat untuk berbuka puasa. Adapun orang yang ragu-ragu, ya lanjut atau tidak, maka ini puasanya tetap sah selama dia tidak membatalkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah jima', ya, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, dan ini adalah pembatal puasa yang paling berat. Kami katakan paling berat karena konsekuensinya ini sangat besar. Kalau makan, konsekuensinya adalah mengqadha nanti 1 hari. Kalau orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka konsekuensinya adalah mengqadha hari tersebut dan juga membayar kafarah. Dan kafarahnya ini tidak main-main. Kafarahnya adalah membebaskan budak. Kalau tidak ada, maka berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Kalau tidak ada, tidak bisa, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini adalah kafarah ghalidhah, kafarah yang sangat besar. Meskipun salah satu kebiasaan yang kita lihat di masyarakat kita ini, ya banyak kita lihat tenda-tenda, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu banyak orang menikah. Jadi pengantin baru ini harus tahu rambu-rambunya. Jangan sampai kemudian membayar kafarah nantinya. Ya, dan tidak boleh orang safar dengan sengaja dengan tujuan untuk berhubungan, karena dia mengatakan musafir kan tidak wajib berpuasa. Safar dulu baru buka puasa. Ini tidak boleh. Ya, diperselisihkan seperti bekam, ini diperselisihkan. Kemudian yang bukan merupakan pembatal puasa sehingga dibolehkan melakukannya. Ini mungkin poin terakhir, ya. Yang bukan merupakan pembatal puasa sehingga dibolehkan melakukannya. Yang pertama adalah mengakhirkan mandi hingga terbit fajar bagi orang yang junub atau wanita yang bersih dari haid. Jadi mandi wajib, mandi junub itu tidak mengapa diakhirkan nanti masuk waktu subuh. Karena sebagian menganggap tidak boleh kondisi junub itu sampai waktu subuh. Karena menganggap bahwasanya ini sama hukumnya dengan berhubungan suami istri ketika sudah siang hari. Tidak sama. Sehingga ada orang yang mandi junubnya itu akhirnya tengah malam, dan ini bisa membahayakan kesehatan. Jadi bisa diakhirkan sampai nanti setelah sahur baru mandi, atau azan baru mandi. Tapi kalau sebelum azan itu lebih baik. Yang kedua adalah berkumur-kumur, ya boleh, ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga, mandi di tengah hari, ya mandi sampai 2 kali, 3 kali sehari. Kalau bukan Ramadan, biasanya mandinya 1 kali dalam 2 hari. Kalau Ramadan, 3 kali dalam sehari, ya supaya segar lagi. Ini tidak mengapa. Yang keempat, mencicipi makanan ketika ada kebutuhan, selama tidak masuk ke kerongkongan. Ya, terutama ibu-ibu yang memasak di rumah, ya boleh dicicipi. Apakah sudah pas rasanya ataukah masih kurang garamnya. Tapi setelah itu dikeluarkan lagi. Ini boleh ketika dibutuhkan.
Kalau ada ibu-ibu yang sudah terbiasa, ukurannya sudah pas, tidak perlu dicicipi, sudah pas rasanya, maka tidak perlu dicicipi. Yang selanjutnya adalah bercumbu dan mencium istri bagi orang yang mampu mengendalikan syahwatnya. Ya, jadi tidak mengapa. Ini bukan membatalkan puasa ya, mencium istri, karena Rasulullah SAW juga mencium istrinya, bahkan mencumbu istrinya saat sedang berpuasa. Tapi dengan syarat dia mampu mengendalikan syahwatnya. Yang keenam, memakai parfum atau wangi-wangian. Ya, tidak mengapa pakai parfum meskipun ada yang akan terhirup. Ini tidak membatalkan puasa kita. Yang ketujuh, menggunakan siwak atau sikat gigi. Tidak mengapa sikat gigi di waktu sedang berpuasa, apakah sebelum duhur ataukah setelah duhur. Kemudian menggunakan celak, cilla, boleh bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Ini bukan kekhususan bagi perempuan. Rasulullah sering menggunakan celak. Kemudian 9, menggunakan tetes mata, menggunakan tetes telinga, boleh. Kemudian makan dan minum 5 menit sebelum terbit fajar, yang kita sebutkan tadi. Jadi boleh, ya meskipun sudah mau masuk waktu fajar, kita mau makan mau minum, tidak mengapa. Sekira ini saja jemaah sekalian, kami cukupkan materi kami sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.